Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sebentar. Bagas? Ya Allah, anakku. Pulang juga kamu, Nak? Iya Bu, Bagas pulang. Alhamdulillah, akhirnya lulus juga. Ya Allah, syukur banget, Nak. Bapak, cepet sini deh. Anak kita pulang, Pak. Ada apa sih, Bu? Nggak usah teriak-teriak gitu. Anak kita ini pulang. Masa aku diem aja, Pak? Ya ibu seneng lah. Iya betul, Bu. Bapak sama Ibu nggak berubah ya, masih suka berdebat. Biar rumah ini nggak sepi, Gas. Tapi ibu seneng. Sekarang udah lengkap. Kamu udah pulang, kita bisa kumpul sama-sama lagi. Bagas juga seneng. Ya udah, Nak. Ayo kita masuk. Kebetulan banget ibu masak opor hari ini. Masakan Ibu yang paling aku kangenin. Makasih ya, Nak. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Gas, sekarang kamu udah lulus kuliah. Terus rencana kamu mau ngapain? Mau cari kerja di kota? Sebenarnya Bagas udah mikir-mikir. Bagas pengen tetap di kampung aja, mau bantu dan bangun kampung kincir. Kok nggak kerja di kota aja, Gas? Di kantoran gitu. Biasanya anak muda yang udah lulus tuh langsung nginjar kerja di gedung tinggi, gajinya besar. Memang kebanyakan begitu, tapi Bagas mikirnya gini, ilmu yang Bagas dapat di kuliah nggak ada gunanya kalau cuma buat diri sendiri. Bagas pengen ngamalin buat kampung. Bapak ngerti sih, tapi hidup di kampung tuh nggak gampang, Nak. Kadang pengabdian nggak langsung kelihatan hasilnya. Gimana kalau kamu nanti malah nyesel? Pak, jangan langsung ngomong begitu. Sebagai orang tua itu tugasnya mendoakan, bukan malah meragukan. Iya Bu. Bukan maksud meragukan. Cuma Bapak khawatir aja. Khawatir boleh, tapi jangan sampai bikin semangat anak padam. Bagas punya niat baik, mau mengembangin kampung sendiri. Itu langkah besar, Pak. Bapak senang dengar niat kamu. Apapun keputusan kamu, Bapak dukung, Gas. Nah, itu baru bener. Dukung anakmu, bukan ngatur-ngatur. Anak sekarang itu punya caranya sendiri buat berjuang. Kita cukup pantau dan kalau arahnya baik, ya biarin dia jalan. Bapak ini kalau sama Ibu selalu nurut ya. Akhirnya kuliah hari ini selesai juga. Capek banget deh. Nur, Bagas? Ya ampun, aku kira kamu masih kuliah di kota. Lama banget gak kelihatan, Gas. aku udah lulus Nur. Sekarang pulang ke kampung kincir, mau mengabdikan diri di sini. Wah, keren banget, Gas. Anak muda kayak kamu yang punya niat kayak gitu jarang loh. Biasanya abis kuliah malah pengen kerja di kota. Ya, tapi aku lebih pengen lihat kampung kincir maju. Kalau bukan kita yang muda-muda yang bangun, siapa lagi kan? Bener juga, kampung ini memang butuh anak muda kayak kamu. Kamu sendiri Nur, baru pulang kuliah ya? Iya, Gas. Tadi naik angkot dari kampus. Gimana kalau aku anterin pulang? Duh, nggak usah deh, Gas. Nanti ngerepotin. Nggak repot Nur, lagian udah sore. Lagian juga kan searah. Ayo, anggap aja sambil nostalgia masa kecil dulu. Ya udah deh, aku nebeng ya. Tapi kamu jangan ngebut-ngebut. Tenang aja Nur, aku bawa santai kok. Nggak mau bikin penumpang pertama aku di kampung ini takut. Ih, Gas, kamu tuh berlebihan deh. Sore ini indah banget ya Nur. Tapi kayaknya tambah indah karena ada kamu. Kamu tuh bisa aja ya. Udah pulang, Nur? Iya, Mak, baru aja sampai. Nur, kenapa tuh senyum-senyum sendiri? Coba tebak deh, Mak. Nur tadi diantar pulang sama siapa? Sama siapa lagi? Paling juga sama si Udin. Salah, Mak. Nur diantar pulang sama Bagas. Bagas, anaknya Pak RT itu. Iya, Mak. Dia udah pulang ke kampung kincir. Baru aja lulus kuliah. Makanya sekarang mau ngelanjutin hidup di sini. Bantu kampung juga. Oh, pantes Nur kelihatan seneng banget.
Seneng ya ketemu sama si Bagas? Ya iyalah, Mak. Udah lama banget Nur nggak ketemu dia. Dulu waktu kecil kita sering main bareng. Sekarang ketemunya udah sama-sama gede. Malah Bagas kelihatan tambah keren, Mak. Ya elah Nur. Terus si Udin bagaimana itu? Ih, Mak ini apa hubungannya sama Bang Udin? Nur tuh cuma seneng aja. Bagas udah balik lagi ke kampung. Itu aja. Iya, cuma seneng, tapi senengnya kok beda gitu ya? Mak ini suka aja ngegodain Nur. Nur mau mandi dulu panas banget dari kampus tadi. Anak muda sekarang tuh ya, kalau lagi jatuh hati, kelihatan banget. Dulu juga emak gitu, waktu pertama kali ketemu almarhum bapaknya Nur. Tapi sekarang kamu udah tenang di sana ya, Pak. Duh, saya kok jadi baper gini sih sore-sore begini. Bang Udin, ronda nih. Wah, Bagas, lama banget gak ngeliat kamu. Kapan baliknya nih? Baru tadi pagi bang. Bapakmu kemana, Gas? Biasanya dia yang nongol duluan kalau ronda. Ini dari tadi belum datang juga. Tadi sih katanya mau nagihin uang iuran dulu ke rumah warga. Entah udah balik apa belum. Tapi belum kelihatan dari tadi. Wah, alamat gak akan ronda ini sih kalau Pak Rete belum balik. Biasanya kalau udah ngobrol sama warga, bisa-bisa sampai tengah malam. Tenang aja bang, malam ini saya temenin. Udah lama banget gak nongkrong di pos ronda kayak gini. Asik, rondanya ada yang nemenin. Gak kayak bapakmu, Gas. Masih sore aja Udin ditinggal tidur. Masa sih bang? Meskipun udah banyak yang berubah, tapi keasrian sama ketenangan kampung ini masih nempel banget. Ini yang bikin saya ngerasa tenang. Kita akan sama-sama jaga kampung ini. Iya dong, Gas. Kita harus jaga. Ngomong-ngomong nih bang, Bang Udin sendiri gimana? Udah ada calon buat dijaga selain di kampung? Aduh, doain aja, Gas. Lagi proses pendekatan nih. Wah, serius bang? Siapa nih? Warga kampung Kincir juga? Ya gitu deh, masih rahasia. Takutnya kalau disebut nanti malah gagal. Hahaha. Iya juga sih bang. Yang penting semangat ya. Doa dari saya semoga lancar jodohnya. Amin, semangat. Duh, kok sepi banget ya malam ini. Suara jangkrik aja nggak ada. Saya jadi takut nih. Saya nggak bisa. Ayolah Pak RT, please. Itu suaranya kayak saya kenal. Saya benar-benar nggak bisa. Ini terlalu bahaya. Sekali ini aja, ayolah Pak. Itu kan Pak RT, kok sama perempuan. Pakai ayo-ayo segala lagi. Mereka mau ngapain ya? Duh, saya jadi penasaran. Please, Pak RT kan baik, ayolah. Ya udah. Tapi besok ya, jangan sekarang. Serius? Ih, asik. Gitu dong Pak RT, saya kan jadi senang. Astagfirullahaladzim, itu beneran Pak RT sama perempuan. Aduh, jangan-jangan ini. Ih, saya jadi takut. Gak nyangka banget sama Pak RT. Udah botak, berani main di belakang. Pak, Bapak. Aduh, ini gimana sih? Galonnya habis lagi. Kenapa sih bu teriak-teriak gitu? Nih lihat, galon kosong. Ibu mau masak air malah nggak bisa. Bapakmu mana sih? Yang sama bapak terus kan ibu. Ih, si bapak kemana sih? Ya udah deh Gas, ibu minta tolong ya. Tolong apa bu? Ya tolong beliin galon. Jadi Bagas deh yang disuruh. Nggak usah ngedumel Gas. Yang ikhlas loh kalau disuruh orang tua. Belinya di mana? Di gunung. Ih ibu gimana sih? Ya di warung lah Gas. Beli di warung Bang Jupri ya. Ibu minta tolong. Ya bu. Nanti sekalian cariin bapak. Nyari di mana bu? Ya cari-cari aja di pos ronda. Di jalan apa di warung Bang Jupri. Telepon aja sih bu. Repot-repot banget. Oh iya. Tapi sekalian lewat sambil nyariin. Iya bu, iya.
Porodia, nanti sore ikut pengajian nggak? Ngaji Bu, kalau nggak mules. Kalau diajak ngaji, alasannya pasti mules. Daripada saya mules di masjid, kan bahaya Bu, bisa heboh di masjid. Iya juga sih, tapi ya biasanya orang mules itu karena deg-degan. Pasti si Empo takut ya kalau ceramahnya tentang orang yang hobi ngegosip. Ye Bu Kokom, ibu aja suka ngegosip, kenapa cuman saya yang disudutin? Saya tuh bukan ngegosip, saya cuma menyampaikan kabar ringan biar nggak tegang suasananya. Hati-hati Bu, gosip itu dosa yang gak bisa ditimbang di timbangan sayur saprol. Bang Saprol juga ikut ceramah aja. Ini belum mulai pengajiannya, Bang. Saprol gak ceramah Bu Kokom. Wah, rame banget ini pagi-pagi. Lagi bahas apa ini? Ini Bu, lagi bahas gosip ringan. Maksudnya kabar hangat kampung. Kalian ini jangan tiap hari isinya kabar hangat terus. Mendingan kabar baik aja. Tuh Porodia, dengerin apa kata Bu RT. Kan Bu Kokom yang lagi ngegosip. Masa sih? Ngomong-ngomong, ada yang lihat Pak RT nggak ya? Dari tadi saya cariin di rumah nggak ada. Bu RT udah nelpon belum? Siapa tahu lagi keluar Bu. Udah, Pok. Tadi HP-nya ada di rumah, nggak dibawa. Saya lihat. Iya, saya lihat. Di mana, Bu? Tadi malam, Pak RT sama perempuan. Lihat atau enggaknya itu sekarang Bu Kokom, bukan tadi malam. Perempuan siapa, Bu Kokom? Saya nggak kenal, Bu. Tapi orangnya cantik banget. Terus, Bu, Terus apa? perempuan itu ngajakin Pak RT. Ayo gitu. Pak RT bilang gak bisa kalau malam itu. Pak RT bilang, ya udah besok aja. Ya mungkin hari ini Bu perginya. Bu Kokom yakin itu Pak RT? Saya yakin banget, Po. Di kampung ini kan yang botak cuma Pak RT. Bu Kokom kenapa gak nyamperin Pak RT aja? Saya buru-buru mau ke warung Bang Saprol. Soalnya udah malam. Saya takut ketemu hantu. Semuanya saya duluan ya. Saya nggak jadi belanja. Bu Kokom hebat juga ya gosipnya. Bukan gosip-gosip murahan ini sih. Iyalah, Po. Bukan kayak Porodia yang gosipnya asal. Ya Allah, ini Bapak kemana sih? Dari tadi nggak pulang-pulang juga. Jangan-jangan bener kata Bu Kokom tadi. Astagfirullah. Bu, galonnya udah Bagas taruh di dapur ya. Iya nak, makasih ya. Gimana? Ada bapak kamu nggak di warung Bang Jupri? Gak ada Bu, Bang Jupri juga gak ada lihat. Ibu kenapa panik gitu sih kelihatannya? Tadi Bu Kokom cerita, katanya semalam lihat bapak kamu sama perempuan. Sama perempuan? Katanya perempuan itu cantik, Gas. Aduh Bagas, ibu tuh jadi kepikiran enggak. Ibu tenang dulu. Jangan langsung percaya. Siapa tahu Tante Kokom salah lihat. Gak mungkin salah lihat, Gas. Orang di kampung ini yang botak cuma bapak kamu. Ibu jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Tapi gimana kalau beneran, Gas? Kalau beneran bapak kamu sama perempuan lain? Kalau benar pun kita pastiin dulu Bu. Jangan asal percaya omongan orang. Bisa jadi cuma salah paham. Ibu dengar Bagas ya. Sekarang ibu tenang. Biar Bagas yang cari bapak. Kamu hati-hati ya nak. Iya Bu. Ibu di rumah tenang aja ya. Kalau nanti ternyata bapak pulang, ibu telepon Bagas ya. Iya nak. Bang Udin, Bagas, mau kemana nih? nyariin bapak bang. Bang Udin ada lihat bapak gak? Enggak, dari pagi Udin juga belum ketemu sama Pak Rete. Duh, bapak kemana sih ya? Emangnya dari kapan gak adanya? Tadi pagi bang. Dan yang bikin ibu panik tuh, katanya semalam Tante Kokom ngeliat bapak sama perempuan. Waduh, Pak Rete ngapain? Gak tahu bang. Makanya ibu di rumah udah mikir yang enggak-enggak aja. Aduh, Udin harus segera cari bapakmu, Gas. Cari kemana bang? Kalau nyarinya cuma di pos ronda yang gak akan ketemu. Siapa tahu juga ada warga lain yang lihat bapakmu. Makasih ya bang. Bang Udin udah langsung sigap banget mau bantuin nyariin bapak. Pak Rete juga kan bestinya Udin. Kalau ada apa-apa, Udin juga sedih.
Gimana bang? Udah ketemu belum Pak RT-nya? Belum, Jup. Udin udah muter sampai ujung gang. Depan masjid juga nggak ada. Jupri juga udah keliling sampai rumah Bang Bowo, rumah Mas Arif, dan orang-orang nggak ada yang lihat Pak RT. Pak RT ini kemana sih? Ngeribetin aja, pakai ngilang segala. Bang Udin, Jupri nggak bisa bantuin Bang Udin lama-lama. Jupri juga harus jagain warkop, takut hilang bang. Hahaha, hilang sih enggak. Paling ada yang ngacak-ngacak aja, Jup. Ya janganlah Bang Udin. Ya udah, Jup, kamu pulang aja nggak apa-apa. Biar Udin yang nyari sendirian. Makasih ya, Jup, udah bantuin Udin. Sama-sama Bang Udin. Aduh, pedesnya ini rujak, tapi nagih ya. Iya, pedesnya langsung bikin mata saya melek. Lagian tadi banyak-banyak amat sih naruhin cabenya. Kira-kira Pak RT udah pulang belum ya? Pulang dari mana? Oh iya, lu pasti belum tahu gosip terpanas ya. Pak RT hilang, Poyati. Hilang gimana? Nggak ada di rumahnya. Bu RT udah nyari-nyari dari pagi nggak ada. Terus semalam Bu Kokom juga lihat Pak RT sama perempuan cantik. Masa sih, Bu? Saya lihat jelas, Poyati. Terus si perempuannya kayak yang ngajakin Pak RT gitu. Kalian jangan sujon dulu deh. Kita nggak bisa menilai kalau belum jelas kebenarannya. Tapi ini jelas banget, Poyati. Kayaknya sih benar kata Bu Kokom. Pak RT pergi sama perempuan itu. Diam-diam ya kan di belakang Bu RT. Pasti itu, Po. Kalian ini mulutnya jangan ngasal. Dosa ngomong begitu. Kasian Bu RT kalau keluarganya jadi bahan obrolan warga. Udah panik malah ditambah gosip juga. Tapi apa yang saya lihat itu benar, Poyati. Iya Bu Kokom, saya ngerti banget. Tapi jangan diceritain terus berita yang belum jelas. Itu nanti namanya fitnah, itu dosa. Duh, saya jadi punya dosa dong. Ya udah Bu, mending lanjutin deh ngerujaknya daripada ngegosip. Justru ngerujak ini jadi nikmat karena sambil cerita ya. Kagak Ro, itu mah cuman kata lu doang. Saya sih mau nikmatin rujak dulu ah. Saya nggak mau ngegosip, Porodia. Aduh, Pak RT kemana sih? Dari tadi nggak kelihatan juga. Semoga aja nggak kenapa-napa. Gini aja bang, biar cepat kita berpencar. Saya nyusurin arah kampung belakang, Bang Udin sama Nur lewat gang arah pos ronda, terus sampai Gapura Kampung Kincir. Nggak mau ah. Aku ikut sama kamu aja, Gas. Gak usah Nur, kamu sama Bang Udin aja, biar cepat. Kamu kan baru balik lagi ke Kampung Kincir. Takutnya kamu nyasar, Gas. Udah banyak jalan baru. Masa iya aku nyasar di kampung sendiri Nur? Tapi aku cuma mau bantu kamu, Bagas. Ya udah deh Nur, kamu sama aku. Bang Udin gak apa-apa sendirian. Gak apa-apa, Gas. Udin udah biasa kok sendirian. Kamu tuh harus percaya sama aku. Nanti kalau kamu nyasar gimana? Jangan bikin aku khawatir. Kalau ternyata kamu yang nyasar gimana? Ya janganlah, makanya kita berdua aja. Lebih aman gitu kan Bang Udin? Iya betul, itu lebih aman. Ya udah, ayo kita cari. Jangan lama-lama ngobrol di sini. Bapak kemana sih ya? Iya Gas, Udin udah keliling dan nanya sama warga juga gak ada yang lihat. Gas, inget gak sih waktu kita masih kecil kamu pernah kecebur di sungai? Oh iya Nur, kamu kok masih inget aja sih? Waktu itu kamu masih belum bisa berenang, terus kamu panik. Padahal pas aku berdiri kedalaman sungainya cuma selutut kaki aku. Habis itu kamu langsung berdiri juga. Lucu banget gak sih? Niatnya ke sungai mau nyari ikan, malah kecebur. Pas pulang, akhirnya jadi diomelin ibu gara-gara bajunya basah. Masa kecil tuh emang masa paling indah ya Gas. Beda sama sekarang, makin dewasa makin pusing. Yang penting dijalani dengan bahagia. Mereka kok akrab banget ya. Udah malah jadi obat nyamuk di sini. Nur, Gas, kayaknya udah mau lanjut cari ke tempat lain aja deh. Bentar deh. Asik, Nur nahan Udin pergi. Ada apa Nur? Itu ada dompet jatuh.
Semua kartunya punya Pak RT. Ini pasti dompetnya Pak RT. Iya Nur, pasti bapak lewat sekitaran sini.